Andro. Keluarga Ya ya, Allah sih itu Ya Bu. ke pasien dan keluarga. Jadi maksud dan tujuan saya ke sini adalah mungkin Bapak semalam sudah dapat penjelasan dari dokter bedah ya Pak ya, bahwa Bapak rencana untuk dilakukan pemasangan selang dari hidung sampai ke lambung. Fungsinya adalah untuk memberikan asupan nutrisi yang adekuat ke Bapak. Karena ini udah hampir 12 jam Bapak nggak kemasukan makanan gitu ya, karena mual dan muntah ya. Jadi nanti kita akan melakukan tindakan selama maksimal 10 menit ya. Nanti tergantung, kalau Bapaknya kooperatif insya Allah mudah ya Pak ya. Kooperatif dalam artian Bapaknya nggak menahan atau tidak mengikuti apa yang kami perintahkan, itu akan mudah. Jadi nanti akan dimasukkan selang dari hidung sepanjang sekitar 50 sentian sampai ke lambung. Kalau Bapak tanya sakit atau enggak, harusnya enggak sakit Pak, karena ini kan sudah ada jalurnya ya Pak ya. Jadi kita tidak membuat jalur baru, hanya memasukkan selang di jalur tersebut. Tetapi kalau tidak nyaman, memang ini sangat tidak nyaman, saya paham. Cuman ini harus dilakukan karena tadi Pak, agar nutrisi Bapak adekuat ya. Baik, dari penjelasan tersebut ada yang mau ditanyakan nggak atau ada yang kurang paham nggak? Paham ya. Baik, kalau paham kita akan mulai sekarang Pak. Siap ya Pak ya? Siap. Baik, kalau siap saya akan mempersiapkan alatnya dulu ya Pak ya. Kemudian nanti kita akan lakukan ya. Bapaknya nanti banyak doa ya Pak ya. Bismillah ya. Ya. Oke, sesudah itu kita bisa, saya posisikan dulu ya Pak ya. Posisikannya di semivolar. Kemudian jangan lupa sambilan jaga privasi, atur suhu dan penerangan ya. Kita kemudian melakukan persiapan. Sambil kita siap-siap kayak gini ya untuk menjalin trust, sambil ngobrol dengan Bapak ya. Nah, misal semalam nggak bisa tidur Pak. Kenapa? Nggak enak perutnya ya Pak ya? Ya, terus makanya ya Pak ya. Ya sambil ngobrol apa aja ya. Iya Bu. Bisa ini? Gimana? Abi mananya enggak? Sebentar ya Pak ya, saya siapkan dulu. Ini pakai tisu kalau sekalian kita mau masukin makanan ya. Nanti kita langsung mau masukkan makanan ya Pak. Ya. Kemudian ya, kasih gel. Jangan atuh dong. Sabar matakna. Si eta udah mau distract. Plaster ya. Oke. Sudah siap semua. Ya. Kita akan mulai memasukkan ya Pak ya. Kemudian kita lakukan pengukuran dulu. Sebelumnya saya ukur dulu ya Pak. Ukurnya dari mana? Dari hidung. Selipin ke telinga. Nggak bisa. Nih, ujung nih telinga, kemudian ke ujung hidung. Ya. Udah gitu. Duduk. Sebentar, sorry.
kemudian ke PX ya. PX itu apa? Prosesus Sipoidus ya. Kemudian kita tandain nih dengan jari ya. Itu bisa, atau mun kagok bisa kayak gini, tergantung ya. Tandain nih ujungnya dengan jari kita, jempol. Ini ada nomornya. Oh, nomor 55. Nih di ujung jempol kita ya. Ya, oke. Kemudian Bapak, kita mulai tindakannya. Bapak berdoa ya. Insya Allah nanti jangan ada tahanan, jangan ditahan Pak. Kalau ditahan nanti tambah jadi sakit ya, kemudian lama untuk memasukinya ya. Nanti ngikutin aja ya Pak ya. Kalau saya suruh untuk menelan, nah itu menelan tuh fungsinya untuk apa? Biar menutup saluran napas. epiglotisnya itu, menutup ke mana? Di trachea, menutup ke laring pada saat kita menelan. Sok Anda coba menelan sama bernafas, bisa nggak? Nggak bisa. Karena satu-satu. Iya. Nggak bisa keselak juga, nggak bisa justru. Kalau makan sambil ngomong kesal. Iya, kalau makan sambil ngomong keselak. Ya. Iya. Kan makannya di sini. Ya. Kemudian pada saat makanan masuk ke itu, kita ngomong itu kan justru epiglotisnya nutup ke yang makan. Ya. Ya, jadi kalau kita makan kemudian nelan, pasti nggak akan sambil bernafas karena epiglotisnya itu nutup yang laring, sehingga nanti suruh telan ya. Oke, kita sudah dapat, berarti nanti yang akan dimasukkan adalah ukurannya 55 ya. Tadi ada ini, kasih gel ya. Oke, ini ya, tetap tuh boleh 55 atau pakai Pak. Oh, sebelum ini berarti kita harus apa dulu tadi? Pastikan dulu kebersihannya ya, dibersihkan dulu, jadi dicek dulu karena kita akan mau ini mulai memasukkan dari hasil pengkajian tadi ya. Jadi sebelum ngukur kita sudah Memastikan. disimpan. Balikan dia tuhnya. Biar kaliannya nggak bingung. Oke, Pak, sebentar ya. Kita akan lihat dulu. Bapak punya polip nggak? Enggak tahu. Coba lihat ya. Oh, ada kotoran dikit Pak. Berarti pakai Cotton bud. Kemudian Kalau flu lagi flu bisa. kan nggak di sini terus, nggak ngembang di sini terus kan? Ya. Iya. Kalau mempek teh Ada kenahan gitu ini di sini. ya, tapi bukan di saluran ininya. Ya. 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 Di dalam, bukan di saluran makan kan sebenarnya. Iya, saluran napas. Kalau mempekna di sini mah tos dikeluarkan. Ya. Ya. Nah, ngelihat kanan kiri Bapak bisa dilakukan ya. Kemudian udah aja yang kanan aja yang mudah dengan kita ya. Tadi kemudian dilakukan pengukuran, terus udah gitu dikasih jelly. Ya, Bapak ini akan dimasukkan di sebelah kanan ya, Pak ya. Oke. Nanti kalau misal saya perintahkan saya minta tolong Bapak untuk menelan, Bapak menelan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rileks ya Bapaknya ya. Rileks ya. Ya. Nah, ada suatu saat sekitar 15 sampai 20 ini tuh kita akan mentok. Ya. Kondisinya mentok. Nah, kita masukkannya pelan-pelan. Ya, nggak usah lah digini-gini, nggak usah ya. Sakit. Sesudah itu mentok. Nah, pada saat mentok
Kalau pada saat kita memasukkan bapaknya tidak ada batuk-batuk, terus tidak ada yang tadi saya sebutkan ya, pasiennya kelihatan sianosis, ya, berarti aman, ya. Nah, begitu mentok, oke, Pak, ini udah sampai nih di percabangan ya. Sekarang bapaknya nelen sambil ini kita dorong, ya. Begitu dia nelen, kita dorong langsung lewat dia. Ya, berarti nutup itu. Nah, kita lanjutkan, teruskan sampai ke Ke lambung. Ya. Ya. Oke, sampai ke 55 tadi ya. Nih, 55 itu di ujung. Ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau yang biasa dia nggak ada tutupnya, tapi kalau yang silikon dia ada tutupnya. Berarti kita tutup sendiri. Ya, kenapa? Biar udara nggak masuk, dia udah masuk ke lambung. Ya. Nah, sesudah itu kemudian sudah selesai belum? Justru ini saat krusialnya memastikan dia sudah masuk ke lambung atau belum. Ya, bukan tadi dia nggak ada batuk-batuk, terus nggak ada sianosis dan sebagainya. Iya, itu kan secara subjektif ya. Padahal mungkin kata yang lain tadi ada ada kayak gitu, tapi menurut kita bukan batuk. Ya. Nah, ini dipastikan lagi dengan dicek. Diceknya minimal 2. Ya. Apa diceknya? Yang Aspirasi. pertama, masukkan dimasukin. udara. Ya. Nah, begitu dimasukkan udara, bukan dimasukkan ke dalam air. Ya. Kalau misal di airnya tenang kayak gini, berarti dia masuknya kemungkinan ke lambung. Kemungkinan. Kalau paru itu kan isinya udara ya. Ya. Bluk-bluk tuh. Kayak ikan. Nah, akan kejadian seperti itu terus-terusan. Karena udara terus kan? Ya. Ya. Ini 1, oke. Nah, sudah berarti kita udah mastiin bahwa dia pasti ke lambung? Belum. Ya. Dan ini yang penting sebenarnya. Dengan dikasih udara. Ya. Dikasih udara, kita cek di lambungnya. Ya. Nggak di atas ini ya. Saya males buka itu. Nah, di lambung ya, daerah lambung, kemudian kita Kasih udara. ya nanti kedengeran bek gitu. Ya. Pada saat kita masukin kedengeran bek. Nah, berarti itu Masuk lambung. sudah masuk ke lambung. Sebenarnya bisa tadi aspirasi. Aspirasi itu apa sih? Ditarik. Nih, Tarik. dibuka gini ya. Tapi jangan keras. Sedikit aja. Ya. Nanti dari aspirasi ini ada cairan yang keluar. Tapi kalau pengalaman saya, cairan yang keluar pada saat aspirasi itu sedikit, dalam artian tuh nggak semua pasien ngeluarin tadi cairan lambungnya. Kalau lambungnya kosong, Apa ini? ya. Kalau untuk lavase, kalau untuk ini lambung gitu. Kalau untuk apa tadi, kompresi lambung, dekompresi lambung, ya. Ternyata adanya di lambungnya udara, kan nggak ada cairan, ya. Sehingga tadi 2 yang harus kita lakukan, masukkan ke air, kemudian didengarkan, auskultasi dengan memberikan udara, ya. Kalau dengan cara yang tadi semuanya oke, berarti sudah bisa untuk difiksasi,
Ya, fiksasi dulu karena dia nanti bisa keluar. apalagi kalau pasiennya gelisah dicopot. Hmm. Ya, fiksasinya tergantung dari plester yang kita gunakan. Kalau plesternya yang coklat kayak gini, berarti kita fiksasinya di kupu-kupu. Ini ya. Ini diputarkan Dua kali. minimal 2 kali ya. Kalau yang kayak minimal 2 kali, kalau 3 kali boleh tambah kuat. Ya. Kemudian boleh kalau misal ini kan menggapai Menggapai. bukan menggapai ngagupai ya, biar dirapikan, boleh ditempelkan ke pipi juga. Kemana sih? Oh, pipi. Ya. Ya. Nah, kemudian ini jangan kita biarkan kosong. Kita isi dulu kalau memang belum jamnya makan. Tetapi kalau sudah jamnya makan, langsung aja kita kasih makan. Cuman memang kita isi dulu. Oh, isi apa? Dengan air ya. Isi dengan air. Ingat, kalau kita mau memberikan makan, jangan didorong ya. Kalau memang memungkinkan untuk tidak didorong. Isi dengan air. Ini kamu diasup kira? Ya. Isi sampai sedikit aja, jangan banyak-banyak, jangan sampai 50 cc. Barusan kemudian makannya. Ingat, sebelum airnya kosong, ini udah kita, nih airnya di sini nih. Oh Ini iya. udah kita tekuk. Kenapa? Kalau enggak nanti Masuk. udara. Iya, udaranya masuk ke lambung. Bahaya enggak, Bu? Kalau ke lambung sih enggak bahaya, cuman enggak nyaman. Kalian kalau banyak udara di lambung nyaman enggak? Enggak. Ya. Nah, oke. Kemudian kita tutup atau kita isi dengan tadi NGT ya, nutrisi. Ya. Kita isi dengan nutrisi. Oke. Ya. Nah, ingat sebelum pemberian nutrisi ya, kita misal nanti jam 12 nih, kita akan ngasih nutrisi. Ya. Ini harus diaspirasi dulu. Fungsinya apa? Misal nutrisi itu jam 12, kemudian jam 3. Jam 12 udah dikasihin sama teman kita. Nah, jam 3 kita akan ngasih lagi nutrisi. Ya, makan kan tiap 3 jam. Nah, itu harus diaspirasi dulu. Ya. Kenapa diaspirasi? Untuk melihat makanan tadi yang jam 12 sudah habis atau belum. Ya. Aspirasinya juga jangan ini ya. Tadi yang seperti saya bilang, pelan aja. Oh, kalau pelan ketarik ya. Nih. Kita lanjutkan terus. Tapi kalau misal kita tarik nggak ada makanannya, jangan diterusin. Oh, berarti sudah kosong lambungnya, bisa masuk semuanya. Tapi kalau ini ketarik semua, tadi jam 12 kita ngasihin 150 cc, ternyata begitu ini ketarik mudah banget ya, sampai di 60, berarti masih banyak. Jangan dikasih lagi makan. Dijarak dulu. Yang harusnya makan jam 3 masuk. Karena yang sebelumnya juga tidak diabsorpsi dengan baik. Ya. Oke. Nah, ini sama. Itu kalau untuk memberikan nutrisi. Sekarang kalau untuk bilas lambung, gimana? Kalau untuk bilas lambung berarti
sama ya, nggak boleh nggak boleh didorong. Nih, kalau bilas lambung dikasihkan NaCl, cairan fisiologis 50 sampai 100 cc. Ya. Dikasihkan. Di 50 nih. Ya. Dimasukkan ya. Takut basah ya, Ibu. Ini kemana ya? Ininya salurannya. Ya, jadi ceritanya ini udah masuk ya. Kita bercerita saja. Ya. Ceritanya ini masuk, kemudian kita biarkan dulu nih. Tadi 10 menit. Ya. Sesudah itu kita keluarkan lagi. Tapi dikeluarkannya nggak boleh diaspirasi. Ya. Langsung disambungkan aja nih. Langsung disambungkan ke urine bag tuh. Oh. Ya. Bu, kalau nanti ternyata dimasukin 100, tapi kemudian yang keluarnya 50 gimana? Nggak apa-apa. Kan masuknya ke ini, terus makanya cairannya yang kita pakai cairan NaCl, cairan fisiologis. Ya, infus juga kan dimasukinnya NaCl. Ya. Nah, kayak gitu, itulah fase. Kalau fungsinya buat dekompresi, fungsinya tadi sesudah pasiennya terpasang, gitu ya, kita nggak usah dikasih air lagi, langsung aja disambungkan. Kalau dekompresi itu kan untuk ngeluarin, kan? Ya, nggak usah dikasih air lagi. Kalau yang dikeluarin udara nanti gimana? Jadi langsung aja disambungkan ke sini. Ya? Jelas ya? Jelas. Bedanya ya. Kalau untuk nutrisi itu berarti makanya ini nanti tergantung dari persiapan alat. Ya? Oke. Ini sudah selesai ceritanya buat dekompresi ya. Pasiennya. Alhamdulillah Bapak pemasangannya sudah selesai. Gimana Pak perasaannya sekarang? Tadi Bapak kan dekompresi ya, berarti sebelumnya Bapaknya begah. Ya. Ya, gimana perasaannya Pak sekarang? Udah enakan Ibu. Enakan ya. Ya. Mudah-mudahan semakin perbaikan ya Pak ya. Amin. Baik. Ada yang mau ditanyakan Pak? Kalau tidak ada, saya permisi dulu karena ini masih ada yang harus saya lakukan. Nanti jam 12 saya ke sini untuk mengecek lagi kalau misal lambungnya sudah bagus, cairannya sudah tidak ada yang keluar. Nanti kita akan coba berikan makan ya Pak ya. Baik. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Saya permisi untuk balik ke station ya Pak ya. Oke, Bapak lampunya mau tetap dinyalakan? AC-nya mau dikurangi? Cukup. Posisinya sudah nyaman seperti ini? Nyaman. Baik. Baik Bapak, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bawa tindakan Udah tuh. ke ruang tindakan untuk membereskan alat, rapikan alat, cuci tangan, jangan